Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi terkait self-control. Nah, menurut Calhoun dan Acocella tahun 1990, mendefinisikan kontrol diri adalah pengaturan proses-proses fisik, psikologis, dan perilaku seseorang, dengan kata lain, serangkaian proses yang membentuk dirinya sendiri. Pengertian yang dimaksud ini itu menekankan pada kemampuan dalam mengelola yang perlu diberikan sebagai bekal untuk membentuk pola perilaku pada individu yang mencangkup dari keseluruhan proses yang membentuk dalam diri individu yang berupa pengaturan fisik, psikologis, dan perilaku. Lalu menurut Tangney, Baumeister, dan Bonnet tahun 2004, yang mengatakan bahwa kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk menentukan perilakunya berdasarkan standar tertentu seperti moral, nilai, dan aturan di masyarakat agar mengarah pada perilaku positif. Lalu yang kedua adalah aspek-aspek self-control. Nah, ada 3 aspek yang biasa digunakan untuk mengukur self-control pada diri individu agar memiliki kemampuan mengontrol diri dengan baik. Yang pertama adalah behavioral control atau pengendalian perilaku. Behavioral control ini itu merupakan kemampuan atau kapabilitas pada individu dalam mengendalikan atau mengontrol diri sendiri terhadap suatu atau segala peristiwa yang tidak menyenangkan. Nah, behavioral control ini itu terbagi menjadi 2 unsur. Yang pertama yakni kemampuan untuk mengatur perubahan perilaku, dan yang kedua kemampuan untuk mengatur praktik atau pelaksanaan. Kemampuan untuk mengatur perubahan perilaku ialah kemampuan untuk mengetahui terjadinya kondisi yang tidak baik atau tidak menyenangkan dan mampu menyikapinya dengan baik. Kemudian, kemampuan untuk mengatur praktik atau pelaksanaan dapat menata dan memutuskan siapa yang akan mengendalikan keadaan atau kondisi saat ini. Selanjutnya adalah cognitive control atau pengendalian kognitif. Nah, cognitive control ini merupakan kemampuan atau kapabilitas pada individu dalam mengendalikan atau mengontrol diri untuk mengolah informasi yang tak diharapkan dengan cara menafsirkan dan memberi nilai. Kemudian, cara kerjanya ialah dengan informasi atau data yang dimiliki oleh individu dapat memperhitungkan keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan, kemudian memberi tanggapan dengan segala pertimbangan. Sedangkan dengan melakukan evaluasi pada individu mampu memberi nilai dan mengartikan suatu kejadian dengan cara memperhatikan segala perspektif, baik perspektif positif maupun negatif, tetapi lebih condong ke perspektif positif. Lalu yang terakhir adalah decisional control atau pengendalian keputusan. Decisional control ini ialah kebolehan individu dalam mengatur atau mengontrol diri untuk menetapkan atau memutuskan suatu langkah berdasarkan pada suatu yang ditetapkan atau dipercayai individu. Nah, decisional control ini itu dapat membantu suatu individu dalam menetapkan pilihannya, baik di suatu kesempatan maupun kebebasan pada individu tersebut untuk memutuskan dan menetapkan berbagai kemungkinan perbuatan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian diri. Menurut Nur Gufron dan Rini tahun 2011, terdapat beragam faktor yang dapat mempengaruhi pengendalian diri, yang terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal yang dimaksud ini adalah usia, di mana dengan seiring bertambahnya umur seseorang maka semakin baik pula orang tersebut dalam mengontrol dirinya. Lalu, faktor eksternal. Faktor yang dimaksud dalam hal ini adalah lingkungan keluarga. Yang dimaksud dari lingkungan keluarga adalah orang tua, di mana merupakan seseorang yang dapat menentukan kedisiplinan terhadap anaknya. Dengan orang tua menerapkan kedisiplinan sejak dini secara konsisten dengan konsekuensi yang nyata, maka dengan begitu sikap konsisten yang ditekuninya akan tertanam dalam diri anaknya sehingga mampu mengendalikan diri dengan baik. Terdapat pula beberapa faktor lain yang mempengaruhi pengendalian diri. Yang pertama adalah orientasi religius. Faktor ini dapat mempengaruhi pengendalian diri karena menurut Bergin, orientasi religius sebagai faktor pengendalian diri memiliki berbagai konsekuensi yang bersifat positif, termasuk variabel kepribadian. Contohnya seperti kecemasan,
kontrol diri, keyakinan irasional, depresi, hingga sifat kepribadian lainnya. Orientasi religius sendiri juga berkorelasi secara positif dengan pengendalian diri. Lalu yang kedua, faktor asuh orang tua. Dengan adanya sikap disiplin yang diterapkan orang tua merupakan suatu hal penting karena dapat menanamkan serta mengembangkan nilai kontrol diri pada seseorang. Dengan begitu, seseorang dapat mempertanggungjawabkan segala tindakan yang diperbuatnya baik positif maupun negatif. Selanjutnya adalah faktor kognitif. Faktor ini itu dikarenakan karena kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya sendiri seringkali dipengaruhi berbagai perencanaan untuk melakukan sebuah tindakan akan sesuatu. Kemudian ada cara untuk mengendalikan diri. Nah, cara yang pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan pengendalian diri adalah mengatur irama pernapasan. Cara yang pertama ini dapat dilakukan untuk mengendalikan diri karena menurut penelitian yang ada, agar neurokimia dapat memutar kembali posisi kimia yang ada di otak menjadi normal hanya membutuhkan waktu 90 detik saja. Dengan melakukan pengaturan irama pernapasan sebagai cara untuk mengendalikan emosi yang ada dalam diri, kamu dapat mengistirahatkan pikiran sejenak. Lalu selanjutnya, menahan amarah serta mengendalikan diri. Cara ini dapat kamu terapkan ketika kamu berada di situasi di mana emosi amarah sulit diatur. Cobalah untuk tetap tenang dan mencoba menahan amarah yang keluar saat itu. Siklus agresi yang merupakan siklus kemarahan yang terbentuk karena adanya eskalasi, eksplosi, serta pasca eksplosi. Dengan memiliki pengendalian diri, maka aggression cycle menjadi tidak teratur dan tidak terjadi. Jika kamu dapat mengendalikan diri, maka pikiran kamu akan lebih tenang dan dapat berpikir lebih logis. Selanjutnya adalah mengontrol tingkat kesadaran diri. Hal ini sangat penting dikarenakan ketika kamu emosi, seringkali seseorang kehilangan kesadaran akan tindakan yang dilakukannya. Dalam berekspresi sendiri, kita harus mengetahui waktu dan tempat yang tepat untuk menuangkannya. Menunjukkan emosi bukanlah hal yang buruk, apalagi jika terjadi suatu peristiwa ekstrim seperti kehilangan orang yang dicintai ataupun kehilangan barang berharga. Namun, yang penting adalah memiliki kesadaran untuk mengendalikan situasi. Tidak peduli seberapa frustasi maupun emosi yang ada terbendung, membanting barang ataupun meneriaki orang yang ingin membantu kita tidak akan membantu permasalahan selesai dan malah menambah beban bagi diri sendiri. Kesadaran diri sangatlah penting agar kamu bisa belajar kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan perasaan dan kapan harus memendamnya dan menyalurkannya ke hal lain. Selanjutnya, melakukan aktivitas yang disukai guna mengalihkan pikiran. Nah, cara selanjutnya ini adalah dengan melakukan aktivitas yang kamu sukai seperti bermain, menonton, olahraga, ataupun berbelanja. Jika kamu membutuhkan waktu sejenak, maka carilah cara untuk mengatur waktu agar tidak ada urusan yang terbengkalai. Selanjutnya, mengubah sudut pandang. Nah, cara ini dengan mengubah sudut pandang tentang suatu masalah, anggaplah jika terjadi sesuatu, maka setiap perbuatan akan ada hikmahnya, baik itu positif maupun negatif. Setidaknya dengan kejadian tersebut terjadi, kamu menjadi belajar sehingga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan menghindari masalah yang dapat merugikan diri sendiri. Selanjutnya, membayangkan setiap harinya sebagai hari terakhir. Cara keenam yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri ini adalah membayangkan setiap harinya sebagai hari terakhir. Dengan begitu, kamu akan lebih tenang karena kamu ingin menjadi orang yang lebih baik. Dengan begitu, emosi yang ada menjadi mereda perlahan. Selanjutnya, bersikap bijak ketika melakukan tindakan. Bersikap bijak setiap mengambil sebuah tindakan dan tidak tergesa-gesa karena memiliki alasan ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin, karena perbuatan tersebut bisa saja membuat permasalahan yang ada menjadi lebih fatal dan rumit. Hal yang dibutuhkan adalah ketenangan serta ketepatan dalam memutuskan sebuah pilihan dengan pemikiran yang bijak. Selanjutnya, mampu saling memaafkan.
Cara kedelapan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah mampu saling memaafkan. Walaupun untuk memaafkan orang lain merupakan hal yang sulit, namun untuk dapat mengendalikan diri lebih baik, sikap memaafkan merupakan bagian yang penting dan begitu kamu terhindar dari berbagai pemikiran negatif. Selanjutnya, tidak membesarkan sebuah masalah. Nah, cara kesembilan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan tidak membesarkan sebuah masalah. Dengan begitu, kamu bisa terhindar dari adanya tekanan dalam diri. Seringkali permasalahan yang ada tidak sebesar yang kamu kira. Kamu harus berpikir jernih terlebih dahulu agar dapat melihat masalah yang ada secara objektif dan memutuskan apa yang harus dilakukan dengan baik. Selanjutnya, memikirkan dampak yang bisa terjadi. Cara ke-10 yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan memikirkan dampak yang dapat terjadi jika membiarkan emosi memegang kendali. Munculnya emosi yang meluap bukanlah yang buruk dan normal jika terjadi. Seperti contohnya, ketika apa yang kamu inginkan benar-benar terjadi, ataupun ketika suatu keadaan menjadi sangat buruk, ataupun ketika kamu kehilangan barang berharga. Namun, ketika emosi yang ada sudah di luar kendali diri sendiri, dapat menyebabkan berbagai hal seperti konflik pada sebuah hubungan baik pertemanan maupun percintaan. Kesulitan untuk membangun hubungan lain, terjadinya masalah di lingkungan sekitar seperti tempat kerja maupun perkuliahan, adanya dorongan untuk menggunakan obat terlarang untuk menekan emosi, atau bahkan terjadinya ledakan emosi yang dapat berdampak buruk. Dengan adanya emosi yang tidak terkendali dapat mempengaruhi aktivitas serta keadaan sehari-hari. Solusi yang tepat dari hal ini adalah menemukan akar masalah yang membuat kamu menjadi emosi dan mencari solusi yang tepat. Lalu selanjutnya mengidentifikasi perasaan yang dimiliki. Cara ke-11 yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah mengidentifikasi emosi diri. Dengan meluangkan waktu sejenak, kamu dapat melihat atau memeriksa keadaan serta perasaan hati kamu saat itu. Ketika emosi secara tiba-tiba datang, seringkali seseorang melakukan berbagai hal negatif yang dapat merugikan dirinya sendiri dan juga orang lain, seperti merusak barang ataupun melukai yang berada di sekitarnya. Kamu dapat menenangkan diri dengan cara menanyakan pada diri sendiri, apa yang sedang kamu rasakan saat itu? Masalah apa yang menyebabkan hal ini terjadi, dan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi situasi saat ini. Dengan memikirkan berbagai hal yang menjadi bahan pertimbangan tersebut, kamu dapat mengurangi reaksi negatif yang berlebihan dan berpikir lebih objektif akan suatu masalah. Lalu selanjutnya membuat tulisan mengenai situasi hati. Nah, cara ke-12 yang dapat dilakukan untuk mengendalikan diri adalah dengan membuat tulisan yang dapat membantu kamu merefleksikan diri dan keadaan yang terjadi. Dengan menuangkannya pada sebuah kertas, kamu dapat merenungkan perasaan yang kamu miliki dengan lebih dalam sehingga dapat melacak kembali kondisi mental yang ada pada pikiran saat itu. Dan yang terakhir, melakukan meditasi. Nah, cara ke-13 yang dapat kamu lakukan untuk mengendalikan diri adalah melakukan meditasi untuk meredam emosi yang berlebihan. Dengan bermeditasi dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kesadaran akan segala perasaan maupun pengalamannya. Ketika melakukan meditasi, kamu akan berusaha untuk memahami segala perasaan yang muncul, sehingga dapat menyadari apa yang membuatnya menjadi rumit tanpa menyalahkan segala hal pada diri sendiri dan mau berusaha untuk mengubah dan menghilangkannya dari pikiran.